Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial terkait tata cara uji stasioneritas di aplikasi Stata. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Ridwan, biasa dipanggil Rian dengan NIM H54012210069 dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Prodi Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Nah, sebelum kita masuk ke uji stasioner, aku mau coba jelasin dulu ke teman-teman yang belum tahu stasioner itu apa, kenapa menjadi penting, siapa penggunanya, kapan digunakan, di mana diterapkan, dan bagaimana cara mengujinya. Nah, untuk apanya, pertama kita harus tahu bahwa stasionaritas adalah kondisi di mana distribusi statistik dari suatu data itu tidak berubah seiring dengan waktu. Nah, kita juga tahu bahwa data stasioner itu memiliki mean, variance, dan autokorelasi yang konstan. Kemudian, mengapa uji stasioner ini menjadi penting? Karena dalam analisis deret waktu, data harus stasioner agar hasil regresi tidak menghasilkan hubungan palsu atau spurious regression. Kemudian siapa penggunanya? Sudah pasti peneliti ekonomi, statistik, dan sains sosial yang menggunakan data deret waktu untuk prediksi atau analisis hubungan antar variabel. Dan kapan digunakan? Biasanya kita menggunakan uji stasioner sebelum melakukan regresi atau analisis ekonometrika dengan data deret dan waktu, karena kita harus memastikan bahwa data tersebut stasioner dan menghindari adanya spurious regression tadi. Dan di mana diterapkan? Biasanya uji stasioner ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan juga sosial. Gimana cara ngujinya? Itu ada dua. Pertama, teman-teman bisa menggunakan metode formal, uji augmented Dickey-Fuller, uji Philip-Heron, atau uji KPSS, dan ada non formal yaitu plot grafik, korelogram, dan uji statistik deskriptif. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke Stata. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman bisa menguji suatu data, teman-teman harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah nyiapin data IHSG. Teman-teman bisa langsung aja nih ke Stata, klik file, import, Excel spreadsheet, browse, kemudian cari teman-teman nyimpan file itu di mana, IHSG, dan jangan lupa diklik yang ini biar tadi IHSG dan tanggalnya naik. Oke, setelah kita sudah import, kita bisa lihat di data editor. Nah, teman-teman yang datanya merah itu biasanya memiliki kendala di data string, teman-teman. Jadi teman-teman harus ubah dulu untuk menjadi data-data yang bisa digunakan di data editor ini hingga nanti warnanya itu jadi hitam gitu. Kita lanjut. Nah, setelah kita sudah memasukkan data tadi, kita bisa masukkan komen seperti ini. Reset tanggalnya tadi, variabel angkanya itu berarti tanggal, ditulis, sesuaikan dengan teman-teman, langsung enter. Nah, tujuannya apa? Kita bisa tahu bahwa range data yang kita peroleh dan range data yang kita gunakan itu apa. Ini untuk memberitahu kepada pihak statanya juga. Kemudian kita bisa langsung masuk ke uji stasionernya, dimana kita ketik Fuller, habis itu IHSG. Nah, ini untuk menguji bahwa data teman-teman itu stasioner atau tidak gitu. Jadi langsung aja kita enter. Nah, langsung muncul nih Dickey-Fuller test for unit root. Nah, yang mana kita tahu bahwa ketika tes statistik itu lebih besar daripada critical value, maka data tersebut belum bisa dikategorikan sebagai data stasioner atau tidak bisa dikatakan sebagai data stasioner. Maka dari itu, kita harus membuat differencing dari data-data tersebut. Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman bisa tulis generate DIHSG, terus habis itu
tinggal d titik ihsg dan tinggal enter aja teman-teman. Nah, di sini muncul ya 5 missing values. Nah, kita langsung lihat aja ke sini. Nah, ternyata benar ada 5 nih yang hilang di ihsg. Nah, teman-teman gak usah panik. Ada caranya, yaitu dengan replace d ihsg namanya sama dengan 0 if d ihsg terus sama dengan titik. Oh maaf, salah teman-teman, ini bukan tapi 0 ya, ada typo. Nah udah nih, udah kita ubah jadi 0. Tujuannya agar data yang tadi hilang itu diubah menjadi 0 biar tetap bisa diproses. Nah langsung aja kita cek, karena tadi udah dituin, kita langsung cek nih defuller DIHSG itu berapa. Nah setelah kita melakukan cek uji stasioner 2 kali, ternyata T statistiknya itu masih besar, masih jauh lebih besar daripada critical value-nya. Nah terus harus diapain? Kan tadi udah differencing. Nah buat teman-teman yang belum tahu, differencing itu masih bisa dilakukan sekali lagi. Nah teman-teman tinggal ngelakuin aja command yang tadi. Jadi tinggal generate, tapi bisa kita singkat jadi gen. Terus habis itu tinggal dimasukin differencing 2 kali, berarti D nya 2 kali IHSG, baru si tulis D titik D IHSG gitu, terus langsung kita pencet. Nah kalau ngeliat data editor seperti ini, jadi ada 2 D IHSG nya ada 2. Nah sama kan, missing values-nya 0 lagi. Sama, kita tinggal ulangi cara yang tadi, replace beda yang tadi D itu cuma 1, berarti sekarang ada D2 IHSG karena differencing-nya 2 kali, sama dengan 0 if DD IHSG sama dengan titik. Kita coba teman-teman, sudah berubah. Nah setelah ini baru kita bisa cek lagi untuk kasus seperti ini, DD IHSG. Nah bisa kita lihat teman-teman bahwa T statistiknya sekarang sudah lebih kecil daripada critical value-nya. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa data yang kita gunakan saat ini sudah stasioner teman-teman. Nah kemudian kita lanjut kepada menu metode non formal ya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat bahwa tadi kan kita udah ngecek ini tuh udah si datanya udah stasioner ya teman-teman dari metode formal. Nah sekarang kita bakal cek si data ini menggunakan metode non formal dengan cara kita bisa buka grafik. Habis itu kita buka ke time series, habis itu ke line dulu. Jadi kita bisa cek dengan 2, ada yang plot ini, variabelnya kita bisa masukin yang DDIHSG, kemudian kita select oke, dan langsung keluar. Nah kalau grafiknya kayak gini, itu menandakan bahwa dia sudah stasioner teman-teman. Terus kita bisa lanjut ke yang kayak tadi, grafik, time series, baru ke parallelogram. Nah kita bisa masukin variabel kayak tadi. Terus kalau sudah seperti ini, itu kita tinggal oke saja. Nah muncullah kayak gini, kurang lebih sama ya kayak yang tadi yang si itu teman-teman, si line plot. Nah itulah tadi 2 cara untuk ngecek bahwa data itu udah stasioner atau belum dengan 2 metode, yaitu formal dan non formal, terkait pengujian stasioner di aplikasi Stata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.